Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelajah 75 hadir lagi ya saudaraku. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan sebentar di konten tutorial saya bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita di lapangan, baik pemula maupun yang sudah senior ya. Jadi sebelum saya pembahasan ini, tolong ditonton sampai kuliah supaya ada ilmu yang kita bisa ambil ya. Jadi saya mengangkat lagi nih pertanyaan saudara-saudara kita di bawah komentar, di bawah kolom komentar sudah berapa hari yang lalu baru saya sempat angkat saudara. Jadi mohon maaf ini karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu memang saya angkat ya. Yang pertanyaan ini saya akan mengupas judul dari pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar, yaitu apa bisa, pertanyaan saudara kita ya, apa bisa guru itu, apa bisa dibersihkan itu di dalam ruangan RBW, apa tidak terganggu waleknya, maksudnya burungnya kalau dia masuk membersihkan di dalam bagian ruangan RBW. Tiap bulan dia bersihkan. Bahasa ini saudara-saudara kita, karena dia mau semprot dengan racun hama ya, itu bahasanya. Jadi terima kasih banyak saudaraku atas pertanyaannya, ini sangat bagus ya. Ini lagi saya angkat dengan per detail. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi saudara-saudara kita, mulai dari Sabang sampai Merauke, teman-teman kita tanpa terkecuali ya. Jadi begini saudara-saudara ya, kalau berbicara soal walek ya, itu memang perlu kita dalami, perlu kita ketahui, perlu kita pahami. Itu semua karena itu trik-trik di dalam bangunan ada jenjang waktu. Yang mana yang saya maksud jenjang waktu, yaitu kalau kita mau masuk di dalam ruangan burung walek atau RBW, di dalam ruangannya kita membersihkan kotorannya, istilahnya tainya ya, kotoran walek. Apalagi kalau sudah banyak kotorannya, memang perlu sekali itu, karena selalu saya ulang-ulang itu mengatakan kotorannya itu harus kita bersihkan, karena itu kotoran walek bisa menghambat juga burung, begitu pun juga sarang. Kalau sarang itu biasa kuning, adanya sarang kuning itu penyebabnya adalah kotoran walek. Kotoran itu biasa amoniasinya itu naik di atas sirip, kena walek. Hawanya itu sampai sarang itu berubah warna. Apalagi kalau dia punya sirip antar lantai dengan plak itu rendah. Ada itu sirip itu sampai 170. Jarak maksud saya, jarak lantai dengan sirip plak di atas. Ada itu 170, malah ada 150. Jadi kalau kita merancang bangunan juga jangan juga terlalu pendek, karena ada juga bahasa sering saya dengar, katanya kalau terlalu tinggi susah panennya, kalau rendah enak panennya. Kalau bahasa panen saudara-saudaraku tidak ada yang susah. Berapa sih ketinggiannya itu? Kalau 2,5 meter atau 3 meter dibanding dengan kelapa. Kalau kelapa kita panjang berapa meter itu kelapa, tetap kita ambil buahnya sampai 9 meter, 10 meter itu kelapa. Itu pun juga kita setengah mati baru kita sampai di atas. Kalau walek kan ada bahasa kasteleng, bisa kita bikinkan kasteleng, rancangkan kasteleng. Berapa sih ketinggian kasteleng kok kalau hanya ukuran itu sampai 2 meter 75 sampai 3 meter. Nah itu. Jadi kalau di dalam ruangan RBW kita harus pahami betul-betul itu merancang sebelumnya jadi bangunan. Adanya itu bangunan rendah itu kotoran wale biasanya cepat kena sarang sampai berubah warna, dan apabila sarang berubah warna, nyata harganya juga jatuh. Murah.
kita yang menjual sarang itu kita tidak puas. Karena perbedaan antara sarang putih dengan sarang kuning itu jauh beda. Biasa perbedaannya itu 3 juta per 1 kilogram. Nah itu ya. Ini. Jadi diusahakan itu gimana saudaraku yang sudah terlanjur yang jadi bangunannya ya sisa kita itu yang kita pakai. Diusahakan itu kotoran dibawa, lantai dibersihkan. Kayak ini saudara kita pertanyaan ini sangat saya jempol, bagus. Karena dia itu mau merawat bangunannya. Dia punya RBW itu dia perhatikan betul-betul, dia telaten. Dia di situ di bawah pertanyaan, di bawah kolom komentar tiap bulan dia bersihkan. Nah itu. Tapi kalau saya saudaraku, kalau memang sudah padat memang seharusnya itu. Kalau sudah padat burunya ya, kalau sudah banyak di dalam, populasinya sudah perkembangan pesat waleknya di dalam ruangan RBW. Beda kalau belum terlalu padat, bisa kita bersihkan itu sekitar begitu 2 bulan, tidak apa-apa. Kalau masih kurang walek, nah 2 bulan setengah, 3 bulan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah padat memang seharusnya itu tiap bulan harus itu disedot itu kotorannya itu walek, karena itu bahaya, itu amoniasi berubah warna sarang. Akhirnya sarang jadi murah. Nah, itu yang selalu saya jelaskan. Terkadang kita itu terkadang kita itu anggap remeh itu bagian di dalam. Hanya kita memperhatikan sarang. Nah, itu menghitung-hitung saja hasil. Oh, ini sarang sudah saya petik. Sudah berapa lama ini saya harus panen. Itu lebih bagus kalau kita bersihkan kotorannya di bawah, karena itu kotoran itu menciptakan hama-hama di kotoran walek. Karena itu kecoa cepat lahir di situ di kotoran walek. Banyak yang hama-hama di situ yang jadi. Memancing juga semut, memancing juga banyak. Jadi diusahakan memang harus dibersihkan. Jadi ini saya syukuri saudara saya, dia mau merawat bangunannya tiap bulan ya. Dan itu pertanyaannya, apa tidak mengganggu burung walek di dalam kalau kita bersihkan di dalam ruangan? Nah, jadi begini, ini jawabannya saudaraku ya, mengenai gangguan. Sebenarnya kalau kita masuk di dalam ruangan RBW membersihkan kotoran walek, itu sebenarnya tidak mengganggu kalau kita masuk pada waktunya. Yang mana yang saya maksud masuk pada waktunya, tepat pada waktunya. Kita masuk itu perkiraan jam 8:08 atau jam 8:30. Jam 8:30. Itu kita bisa masuk. Jam 9 juga masih bisa. Karena kenapa saya bilang kita masuk waktu jam itu, walek itu sudah berkeliaran di luar bangunan cari makan. Namun ada masuk itu, paling yang dia masuk itu biasa kalau ada anak di dalam, kanakan dia biasa induk bawa makanan untuk anak. Tapi enggak jadi masalah saudaraku. Yang penting kita membersihkan kotoran di situ pakai jangka juga, jangan terlalu sampai setengah hari, 1 hari yang membersihkan di situ kotorannya diusahakan. Jadi kalau kotoran walek itu kita bersihkan, diusahakan perkiraan itu kita dia waktu, jangan masuk sore. Karena sore itu burung itu sudah mondar-mandir di dalam. Apalagi biasa ada burung liar yang mau inap, yang mau tinggal, biasa itu sore dia masuk beradaptasi di situ. Nah, jadi kita masuk itu baik mengontrol bangunan, mengisi air di dalam, memeriksa itu bagian-bagian susisteng di dalam, susistengnya maksudnya salong-salong kecilnya, kabel-kabelnya apa tidak putus atau tidak mati salong. Itu. Jadi itu semua kita perlu kehati-hatian di dalam ruangan RBW karena walek itu sensitif. Yang walek baru, tapi kalau walek yang sudah lama di dalam,
Itu dia nggak biasa kalau dia lihat kita di dalam. Ya. Jadi diusahakan saudaraku ya, kalau kita mau bersihkan di dalam ruangan RBW, tapi satu pesan saya saudaraku ya, kan itu yang saya lakukan di RBW saya. Kalau kita masuk di dalam ruangan walek, usahakan suara panggil itu dinonaktifkan, dimatikan itu suara panggil, kecuali suara inap, suara dalam. Matikan itu suara panggil. Kenapa saya bilang matikan suara panggil? Karena biasanya itu kalau ada suara panggil di luar, di ruangan masuknya itu LMB-nya, itu walek yang di luar selalu keluar masuk biasa. Kalau kita di dalam itu dia biasa canggung, kaget. Apalagi kalau kita di dalam ruangan RB agak lama, sampai berjam-jam. Jadi diusahakan dinonaktifkan dulu suara panggilnya ya, untuk sementara. Nanti kita selesai pembersihan di dalam ruangan RBW, baru kita keluar, silakan aktifkan kembali suara panggil. Kan burung itu kalau mati suara panggil biasa tidak langsung masuk, biasa hanya keliling di luar. Ada yang masuk gitu, ada yang masuk tapi ya bisa dihitung-hitung. Nah itu cara kalau kita masuk, karena kalau saya di RBW saya, di bangunan saya, kalau saya masuk padeng, saya matikan suara panggil di luar. Yang aktif itu hanya suara inap, suara dalamnya hanya itu yang aktif. Nanti saya keluar habis panen, baik yang anggota saya yang paling sarang atau saya sendiri yang biasa masuk panen atau itu pekerja saya itu nonaktifkan dulu. Nanti keluar baru saya aktifkan kembali. Nah gitu ya. Nah itu. Jadi saya kembali lagi tadi itu pertanyaannya saudara itu tadi, apa terganggu, apa tidak terganggu waliknya kalau kita masuk membersihkan di dalam ruangan RBW. Nah itu yang saya jawabannya tadi, usahakan itu sebenarnya tidak terganggu itu kalau kita ambil waktu. Namun ada walik di dalam itu hanya seberapa, tidak padat itu walik ya. Itu diusahakan supaya kita lihat waktu dulu. Jadi kita masuk itu jam 8.30 bagus, atau jam 9. Jam 8 juga bisa. Jadi kita ambil waktu itu, waktu masuk kita baik pembersihan atau waktu panen itu jam 8, jam setengah 9. Silakan masuk. Tapi matikan dulu suara panggilnya ya saudaraku ya, matikan. Ada juga yang tidak matikan ya, walau terserah, hanya ini masukan saya untuk saudara-saudara kita di lapangan tanpa terkecuali. Nah, supaya bisa paham kenapa dimatikan bang, nah, kenapa tidak dinyalakan suara panggilnya kalau kita masuk di dalam ruangan. Itu ada efeknya sebenarnya, ada kendala. Yang jelasnya saya paparkan ini karena ini yang saya alami di rumah ya, di walek saya. Begitupun juga yang saya tangani di luar-luar ya, baik yang saya tangani di luar Jawa, di daerah Kendari, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, itu saya kan alhamdulillah sudah keliling juga saudaraku ya, menangani bangunan ya, sudah lama di dunia walek. Rata-rata itu saya kasih arahan semua. Kalau saya tinggalkan itu yang punya bangunan, saya kasih panduan, waktunya panen, waktu masuknya gini, waktunya aktif suara inap, suara panggilnya itu ada semua. Waktu menyala mesin kabut, mesinnya yang mesin uapnya, kalau pakai mesin uap begitu itu. Jadi itu sebenarnya itu tadi yang pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar itu mengenai terganggunya walek itu. Yang penting kita lakukan tadi waktu masuk. Ya, supaya kita tepat itu aman burung juga. Jadi kita masuk itu jam itu tadi jam 8, jam 8.30 sampai jam 9 di situ kita waktu masuk. Jangan masuk waktunya jam 11.30 karena walik itu kembali, rata-rata biasa kembali itu istirahat sebentar.
Nanti Walek itu lagi kalau sesudah jam-jam 1 dia keluar lagi, pertempuran lagi makan. Apalagi yang banyak anak di dalam yang mau mengeram, yang mau bertelur, ya. Nah itu. Jadi diusahakan itu kita itu istilahnya jadwal waktu masuk, ya. Sama dengan suara panggil itu kalau mati, kalau sore sekitar jam-jam 5 atau jam setengah 6. Lebih parah itu kalau jam 6 mati baru kita masuk. Jangan, biarkan saja mati dulu suaranya saudaraku. Besok aja kita perbaiki itu mengenai suara panggilnya kalau mati. Istilahnya non aktif itu. Apakah kabelnya putus atau salongnya yang di luar mati? Nggak usah masuk dulu. Nggak usah takut. Oh, jangan sampai kalau nggak bagus ini nanti burungnya pergi, tidak masuk karena mati suara panggilnya, sudah mau malam, sudah mau gelap. Tidak usah, biarkan saja. Burungnya tetap masuk itu saudara. Burung tetap masuk. Hanya keliling-keliling dulu di sekitar bangunan itu. Karena begitu juga di rumah. Saya pernah semua alami itu. Mati lampu. Sudah waktunya masuk burung, mati lampu. Tetap dia masuk, hanya dia keliling dulu. Kan dia canggung, kenapa suara tidak ada? Tapi tetap dia masuk. Ya. Jadi itu pemahaman tadi yang saya jelaskan itu tadi mengenai kembali lagi yang masalah canggungnya itu. Insya Allah burungnya aman, ruangan bersih, terkontrol, ya. Dan perlu juga itu kalau kita masuk pembersihan kotoran walek, ya, kotoran selesai dibersihkan, kontrol juga air di dalam ya, jangan sampai air kolangnya kosong, kan biasa juga itu kering itu kolang kalau lama, apalagi kalau musim kemarau, biasa itu cepat itu meresap itu kan menguap itu air kalau musim kemarau, ya. Jadi kontrol air. Jangan sampai kosong, itu kan panas ruangan, itu kan pengaruh itu air kalau tidak ada di dalam ya, pengaruh sekali itu, karena kelembaban itu diutamakan, ya. Karena kalau banyak kotoran di dalam itu tidak dibersihkan memang itu sangat fatal bagi burung walek. Karena kenapa saya bilang sangat fatal, itu kan mengganggu karena di situ lahirnya hama-hama semacam kecoa, banyak semut datang, karena itu di situ kotoran walek dia. Di situ banyak yang makanannya maksud saya makanannya kecoa dengan semut. Sampai itu kecoa itu kalau sudah beradaptasi karena perkembangannya kecoa itu lebih cepat juga. Nah, sedangkan kecoa itu makan sarang walek, makan anak walek. Itu. Jadi usahakan selesai dibersihkan, tuntas semua dibersihkan, ya silakan semprot. Ya, selesai disemprot itu dikontrol semua bagian dalam. Apakah ini kabel tidak ada yang putus, apa Twitter kecil ini tidak ada yang mati, istilahnya semua aktif bagus. Ya, periksa dalam apa ada toke, kalau ada toke silakan bunuh itu toke, hilangkan itu toke di dalam karena mengganggu, karena makan awalnya itu sampai indunya juga biasa dia makan itu toke ya. Nah, gitu juga biasa teman-teman itu di lapangan itu banyak biasa dapat tikus di dalam. Parah semua itu. Biasa ada juga ular. Perlu semua dikontrol itu kalau sebelum kita keluar. Ya. Nah, umpamanya kita pembersihan di dalam, kita betul-betul kontrol bagian dalamnya, periksa semua bagian di dalamnya apa semua sudah stabil, maksimal semua di dalam, ya silakan. Nah, terutama itu tadi yang saya kasih arahannya, tolong diperiksa itu kolam. Kalau pakai kolam, kalau tidak pakai kolam kan biasa ada juga pakai baskon. Ada biasa juga ada pakai itu yang segi 4 itu pasang kayu baru pasang plastik baru diisi air. Nah, banyak macam saya lihat itu di lokasi kalau saya perehapan, karena banyak juga teman-teman kita yang gagal, yang galau. Saya tangani kembali, alhamdulillah, sudah kelihatan, sudah petik saran. Banyak saya tangani saudaraku yang gagal. Ya. Nah, hanya satu itu, selalu saya utamakan itu harus sabar ya. Sabar. Memang butuh kesabaran. Selalu saya ini kalau saya setiap ngonten, setiap saya bikin video di konten tutorial saya ini penjelajah 75 rahasia sukses sarang walek, selalu ada ikut itu kelembaban suhu. Selalu ikut itu dengan sabar dan telaten kerja, itu selalu ada ikut. Kalau saya
konten saya itu. Karena itu intinya. Ya saudaraku ya. Jadi itu yang pertanyaan itu saya sudah clearkan ya. Waktu masuk kita perhatikan waktu masuk kita itu tadi jamnya. Silakan kontrol bagian dalam semua. Masalah mengenai apa tidak terganggu itu aman-aman saudara, aman-aman. Silakan masuk, silakan masuk. Ya itu yang penting itu tadi waktunya ya. Kalau keluar itu usahakan jangan keluar, jangan lama di dalam. Kita pakai waktu di dalam. Tidak apa-apa 2 jam, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai setengah 12, jam 11.30. Itu kan sudah masuk, biasa walik itu banyak yang masuk itu kalau waktu-waktu itu. Karena dia biasa kembali istirahat di tempatnya. Ya, kalau umpamanya tidak ada kesempatan waktu itu, sekalian besok aja kita lakukan pembersihan lagi. Ya, kalau memang banyak kotorannya jangan sekaligus dibersihkan. Ya, bersihkan ini umpamanya kita perkiraan di dalam itu 1,5 jam atau 2 jam. Kalau tidak habis besok lagi baru kita lakukan lagi. Itu lagi jam kita masuk di dalam ruangan RBW, ruangan bangunan walek, supaya ruangan itu bersih, aman. Begitupun juga walek, dan kesehatannya walek bagus. Nah itu juga periksa juga suhunya ya semua. Jadi ini saya sudah clearkan tadi saudaraku ya, per detail yang mengenai ini, mengenai waktu apa boleh dimasuki bank pembersihan. Kan tiap bulan saya masuk karena saya mau semprot apa tidak terganggu burung waleknya di dalam. Karena saya bahasanya itu kalau komentar saya ulangi ya, saya ulangi. Saudara kita bertanya, apa tidak terganggu waleknya kalau saya masuk membersihkan karena saya mau semprot hama. Tiap bulan dia bersihkan. Nah, itu tidak aman. Yang penting dia waktu masuk. Jangan asal masuk, jam 12 masuk atau jam sore masuk ya. Kan saya sudah bahas tadi per detail. Mudah-mudahan ini apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat buat saudaraku dimanapun Anda berada. Tanpa terkecuali saya doakan saudaraku ya. Ya, yang pemula mudah-mudahan bisa sukses seperti teman-teman kita yang sudah berhasil, yang sudah merasakan, yang sudah menikmati apa yang dia kerjakan selama ini. Bahasanya ya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Ya, jangan lupa berdoa saudaraku ya. Jangan lupa berdoa. Berusaha kontrol bangunannya dengan baik. Kontrol. Itu kelembaban, suhu, gelap, ruangan gelap di dalam. Semua itu yang pembersihannya itu saya jempol sekali itu. Semua saudara saya yang pertanyaan di bawah itu bagus, semua bagus. Saya jempol. Ya. Berarti saudara-saudara yang mau bertanya itu ingin sukses. Tujuan kita bertanya itu ingin sukses. Karena kita saling memberi, kita saling menopang, kita saling mendoakan ya saudaraku ya, tanpa terkecuali. Jadi oke saudaraku, ini sudah panjang lebar sedikit ini saya utarakan. Mudah ada ilmu. Jadi yang bagusnya kita ambil, yang jeleknya bisa kita saring dulu baru kita buang. Siapa tahu kalau bagus kita tidak ambil. Jangan sampai yang tidak bagus kita ambil. Itu jangan sampai tertukar ya, usahakan. Jadi kita betul-betul dulu saring cerna dengan baik. Ya. Jadi mohon maaf ini saudara kalau ada kata-kata saya menyinggung. Ya, karena saya manusia biasa, selalu kekurangan ya. Saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Hanya Allah yang sempurna. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.